Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya anak-anak sehat. Walaupun hari ini kita puasa, tapi kita tetap harus semangat ya dalam belajar. Hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 3 tentang upaya pelestarian sumber daya energi dan energi alternatif. Nah, Indonesia itu memiliki potensi sumber daya energi yang sangat besar. Beragam potensi sumber daya energi tersebut harus dikelola dengan baik dan bijak. Agar sumber daya energi tidak cepat habis, maka kita harus melakukan upaya menghemat energi. Ada dua cara untuk menghemat energi. Yang pertama adalah menggunakan energi lebih sedikit. Contohnya, memilih naik sepeda atau jalan kaki daripada menggunakan motor atau mobil menuju lokasi yang dekat. Yang kedua, mematikan lampu saat tidak digunakan. Yang ketiga, menyetrika baju sekali waktu dalam jumlah banyak. Dan yang keempat, menggunakan kipas angin daripada menghidupkan AC. Nah, yang kedua itu caranya adalah menggunakan energi secara lebih efisien. Dengan cara menggunakan lampu hemat energi dan menggunakan bahan bakar untuk kendaraan bermotor yang lebih efisien dengan cara menghindari memainkan tuas gas. Lalu dengan melakukan upaya menghemat energi berarti kita memperlambat habisnya sumber daya energi. Selain itu, hemat energi dapat mengurangi polusi udara karena semakin sedikit penggunaan kendaraan bermotor. Selain menghemat energi, kita juga dapat menggunakan sumber energi alternatif. Nah, apa sumber energi alternatif? Sumber energi alternatif itu berasal dari sumber energi terbarukan, yaitu energi matahari, panas bumi, angin, air, gelombang air laut, dan bahan bakar biomasa. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi utama bagi makhluk hidup di bumi. Matahari memancarkan dua energi, yaitu energi panas dan energi cahaya. Energi panas matahari dimanfaatkan manusia untuk berbagai keperluan kayak mengeringkan pakaian dan membuat garam. Nah, kalau untuk tumbuhan, energi matahari digunakan untuk membantu proses fotosintesis. Energi matahari juga dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik dengan alat yang berupa panel surya. Energi listrik yang dihasilkan disimpan dalam baterai sebelum disalurkan sebagai energi listrik. Yang kedua adalah panas bumi. Panas bumi atau geotermal adalah energi panas dari dalam inti bumi. Energi panas bumi dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Caranya dengan mengalirkan panas bumi berupa uap air untuk menggerakkan turbin-turbin pembangkit listrik. Yang ketiga itu adalah angin. Angin dimanfaatkan oleh para nelayan untuk menggerakkan perahu layar. Nah, energi angin dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik dengan cara memutar kincir angin yang dihubungkan ke generator sehingga mampu membangkitkan energi listrik. Yang keempat adalah sumber daya alternatif berupa air. Energi air digunakan untuk menghasilkan energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Pada skala besar, aliran sungai ditampung di dalam waduk dan disalurkan untuk menggunakan turbin pembangkit listrik. Pada skala kecil, aliran air dapat dibuat menjadi pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Yang kelima adalah gelombang air laut. Gelombang air laut terbentuk oleh beberapa faktor seperti tekanan angin dan efek perputaran bumi. Di dalam gelombang air laut tersimpan potensi energi yang besar. Gelombang air laut dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Nah, yang keenam itu ada sumber daya alternatif berupa energi biomasa. Tanaman energi adalah tanaman yang berpotensi menjadi sumber energi. Contohnya, jagung, singkong, gandum, rame, dan kedelai yang dapat diolah menjadi biodiesel dan bioetanol. Ini yang pertama ya, tanaman energi ini. Nah, biodiesel dapat menggantikan solar dan bioetanol dapat menggantikan bensin. Nah, energi biomasa yang kedua adalah kayu. Kayu mengandung bahan organik yang dapat menghasilkan energi. Dalam skala besar, energi panas dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Contohnya pada pembangkit listrik tenaga uap. Lalu, limbah pertanian merupakan sisa dari produksi pertanian.
Perkebunan dan peternakan. Limbah pertanian dapat berupa jerami, ampas tebu, dan kotoran hewan. Limbah pertanian dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi panas dan listrik. Lalu, energi biomasa yang terakhir adalah biogas. Biogas merupakan energi gas yang diperoleh dari penguraian kotoran hewan seperti sapi dan kerbau. Proses pembuatan biogasnya yaitu kotoran hewan dimasukkan ke dalam lubang lalu dibiarkan untuk proses fermentasi, lalu dihasilkan gas metanol yang dapat ditampung sebagai biogas. Biogas dapat digunakan baik untuk menyalakan api untuk memasak. Nah, anak-anak, itu tadi sumber daya energi dan sumber daya alternatif. Untuk tugas hari ini silahkan mengerjakan Google Form. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.